Penyetaraannya dipaksa oleh intervensi bapaknya sebagai presiden saat itu 2019. Nggak mungkin sertifikat bimbel disetarakan dengan sekolah formal SMK. Ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Sekolahin aja gitu ya. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Penyetaraannya dipaksa oleh intervensi bapaknya sebagai presiden saat itu 2019. Nggak mungkin sertifikat bimbel disetarakan dengan sekolah formal SMK. Kita cek aja kayak si Tangkau. Ya, itu nggak mungkin itu. Iya. Jadi bukan cuma Oleh keluarga Jokowi. Jadi bukan cuma pimpinan yang melindungi bimbel palsu, tapi security juga ikut. Security, semua orang ini bersembunyi di balik birokrasi lah, tulis menulis, surat menyurat lah. Ya. Paling jawabannya nanti sama seperti Termul Ova Emilia. Yes. Surat menyurat, nanti dibalas dengan silahkan sampai di persidangan, begitu aja. Iya. Gitu. Di sidang nanti NO tak berwenang. Jadi kita pimpong terus. Ya. Ini mak-mak seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini, yang punya anak yang dididik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Tinggal sekolahin aja gitu ya. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika, kecuali Termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika, ke Solo aja susah. Ya, oleh karena itu pemirsa, ya, Ke Sudirman aja susah. iya ke Sudirman ya susah. Inilah pemirsa, kalau kalian hina kami terserah. Sepanjang kami tidak ada yang bayar dan tujuan kami murni untuk memperbaiki lembaga-lembaga negara yang sudah terafiliasi Termul ini, terinfeksi Termul, terserah kalian mengatai kami. Kalau Indonesia nanti bubar, ya, akibat apa kotornya lembaga-lembaga negara yang sudah terafiliasi Termul ini, satu kata dari kami, syukur. Sudah terlambat. Dulu kami sudah kasih warning sama kalian. Kalian hujat kami. Ada orang Jepang Mana? Ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA. Karena memang beda sistem pendidikan. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP, sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun di Singapura. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia. Sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Gitu. Ada satu lagi nih Kak di sosial media. Yang ngotot bilang, kenapa nggak ditulis secondary school atau foundation aja? Ya pertama masyarakat pasti akan bingung. Kedua,
itu tidak familiar. Dan yang ketiga, orang itu bilang gini, buktinya salah satu calon pasangan lain waktu itu menuliskan pendidikan terakhir adalah MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Kan itu sistem pendidikan Indonesia, ditulis MA pun masyarakat paham. Ya. Kalau secondary school masyarakat belum tentu paham. Terus dia bilang, kata siapa masyarakat nggak paham? Ada kok secondary school di Indonesia, di Jakarta. Saya berusaha jelaskan lagi. Ya. Ada secondary school di Jakarta, tapi kan itu international school. Dan international school kan baru-baru ini aja ya, banyak bertebaran di mana-mana. Dan masyarakat tuh belum tentu familiar dengan sistem international school itu. Jadi itu. Terimalah kebenaran, terimalah kenyataan. Udah, nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini kayak sengaja dicari-cari terus aja. Sampai berdiskusi sama dosen saya, dosen MDS juga. Luar biasa. Saya sampai tanya nih, ya tentu diskusinya dengan bahasa Inggris ya, tapi kurang lebih artinya seperti ini, Mister itu mengajar di MDS itu sejak kapan sih kayak gitu? Soalnya lagi ada polemik nih di Indonesia soal wakil presiden kami yang ijazahnya diragukan kayak gitu. Terus Mister pernah ketemu langsung nggak sih sama Bapak Gibran? Dia cuma bilang he was there. Jadi Bapak Gibran di sana. Terus dia bilang, tapi saya tidak bisa, bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, karena saya dosen komunikasi dan beliau kuliah marketing. Jadi, dan saya juga bukan perwakilan resmi pihak MDIS, dan ini juga dia itu tidak ada kaitannya langsung ya, apalagi dia Singaporean. Jadi dia cuma bilang orang akan mau mendengar apa yang sudah mereka percayai. Jadi percuma kita menjelaskan kayak apa, orang nggak akan percaya. Dan beliau bilang ini hal yang lucu gitu. Sudah jelas-jelas ada ijazah degree S1, tapi masih dipertanyakan justru ijazah SMA-nya. Kayak untuk masuk kuliah aja pasti ada persyaratannya kan? Ya, requirement. Ya. Itu kayak ya beliau malah bilang kalian orang Indonesia itu kenapa ya suka mempermasalahkan hal-hal yang kurang substansial kayak gitu. Saya jadi kayak oh iya, dan dia mengingatkan ini udah bukan lagi mengenai pembuktian asli atau palsu, tapi memang sudah ada agendanya. Beliau malah memperingatkan saya lah untuk hati-hati. Dipastikan saya bukan buzzer. Saya cuma kayak tergerak hati saya karena ini udah nggak sehat. Jadi yang dicari itu pertama mereka meragukan ijazah itu asli atau palsu. Sudah diberikan bukti, sudah ditunjukkan kebenaran, tapi tetap nggak terima. Ijazah S1-nya sulit untuk disanggah kalau itu palsu. Sekarang ijazah SMA-nya yang dipertanyakan. Padahal sudah jelas sistem di Singapura itu nggak perlu yang namanya SMA, karena memang tidak ada tingkatan SMA di Singapura, adanya secondary school. Itu pun mereka tidak terima. Jadi kayak selalu mencari-cari kesalahan. Mau seperti apapun kita menjelaskan, ya mereka nggak akan terima, akan selalu dicari celah-celah untuk disalahkan.